Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, guys, alhamdulillah dengan izin Allah kemarin pada hari ke-11 Ramadan 1444 Hijriah, hari Minggu setelah sholat subuh, guys, saya diberi kesempatan dan diminta oleh pengurus untuk memberikan ceramah subuh. Sharing-sharing, guys. Hadirin berbahagia, pada prinsipnya orang melakukan perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan juga motivasinya selain ibadah adalah mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Apapun akan diupayakannya, baik dari sisi lahir maupun batin, maupun secara medis, supaya anak yang diidamkan di dalam perkawinan itu muncul. Namun andai kata telah berupaya, belum juga datang anak yang sebagaimana didambakan, maka ada alternatif lain, yaitu orang selalu menyebutnya kalau diduakan itu nggak enak, permaisuri diduakan jangan. Ada istilah lain namanya kawin siri. Kalau itu juga nggak mau kita lakukan demi adanya keturunan, maka ada alternatif lain, yaitu anak angkat. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah yang terdaftar di negara tadi, maupun dari perkawinan siri, maka statusnya anak itu prinsipnya dia anak yang bersih dan suci. Statusnya sama. Kalau dulu orang menyebut anak luar kawin yang tidak terdaftar orang tuanya dalam perkawinan, itu seolah-olah anak luar kawin, anak yang yang diabaikan haknya sebagai pewaris dari orang tuanya. Namun setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, maka anak yang ada di luar kawin atau anak yang tidak didaftarkan proses orang tuanya tadi secara administrasi negara, maka anak tersebut punya hak yang sama sebagai pewaris dari ayahnya. Anak itu nggak bersalah, anak itu lahir dan dalam keadaan suci. Hanya status administrasi negara yang tidak tertempuh, sehingga dia diabaikan haknya. Tapi setelah tahun 2010, maka status anak yang sah dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maka statusnya di mata hukum adalah sama. Namun anak yang lahir dari perkawinan siri harus membuktikan bahwa benar ada hubungan hukum dari antara anak itu dengan ayahnya, ayah biologisnya. Sehingga kalau bisa dibuktikan secara medis dan secara hukum, maka haknya adalah sebagai salah seorang dari pewaris dari almarhum ayahnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, demikian juga anak angkat. Apalagi dia diambil dari masa bayi, maka statusnya di mata hukum itu punya hak untuk diperhatikan hak warisnya dari orang tua angkatnya, walaupun statusnya tidak sama bagiannya daripada anak sah atau anak siri tadi. Selama ini anak angkat juga diabaikan haknya, padahal selama ini dia yang dari kecil diurus oleh orang tua, kemudian bahkan dia yang mengurus orang tuanya di kala tua. Tapi pada saat dia kehilangan ayahnya, ayah angkatnya, atau kehilangan ibu angkatnya,
Dia diabaikan haknya oleh saudara dari almarhum, didepak begitu saja. Sehingga kompilasi hukum Islam menyebut ada hak dia yang harus diperhatikan. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang secara hukum agama disebutkan dan dinyatakan khusus dan jelas, anak angkat gak dapat bagian dalam warisan. Tapi dalam kompilasi hukum Islam, dan ini jadi pegangan dalam hakim peradilan agama di Indonesia, maka diperhatikan haknya, yang haknya maksimal sepertiga dari bundel waris. Saudara-saudara sekalian, ada perkembangan hukum di negara kita yang perlu diperhatikan menyangkut hak-hak kita sebagai warga negara, terutama hak-hak anak kita. Pada prinsipnya orang tua bekerja, ayah dan ibunya bekerja, prinsipnya satu, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah. Memberi nafkah kepada keluarga itu merupakan ibadah semata-mata karena Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual doang, bukan hanya sholat saja ibadah, bukan hanya puasa saja ibadah. Bahkan dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu bukan kasat mata, dia dimulai dari takbir saja, diakhiri dengan salam. Tapi dirikan sholat Anda di kantor juga mengingat Allah. Jangan macam-macam dengan tanda tangan merugikan orang banyak, apalagi merugikan agama. Berarti Anda sudah tidak mendirikan sholat. Mencegah dari perbuatan munkar itu bahagian dari sholat. Anda sholat, kita semua sholat, tapi mungkar juga. Tanda tanya. Ciri-ciri sholat gak terima adalah termasuk sholat juga, mungkar juga. Ciri-ciri sholat gak diterima. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setan itu berjuang mencelakakan kita itu selama 24 jam. Kekuatan kebenaran tarik menarik dalam diri kita tuh selama 24 jam. Kita itu condong kemana? Berpuncak pada saat nanti orang, pada saat dia sakratul maut, itu puncak tarik menarik kebenaran dan kesesatan. Sehingga perlu pendampingan lah pada saat sakratul maut. Jadi kebenaran dan kesesatan, kebenaran dan kesalahan itu 24 jam tarik menarik dalam diri kita. Setan bekerja 24 jam. Kemauan dan keinginan kita berjuang melawan setan itu 24 jam juga. Termasuk mendirikan sholat itu 24 jam. Kita sebelum tidur membaca doa berserah diri kepada Allah, itu bagian dari mengingat Allah. Termasuk itu adalah ibadah khusus. Kita bergaul dengan istri, kemudian itu semata-mata karena Allah, itu juga ibadah. Mengurus anak semata-mata karena Allah, itu juga ibadah. Kemudian lakukanlah kita orang tua mengurus anak semata-mata karena Allah, karena anak itu adalah amanah Allah. Jangan minta pamrih. Nah, kamu saya urus, tapi nanti giliran ya, walaupun itu kewajiban anak, giliran ya pada saat nanti ayah sudah tua, wajib urus saya, karena kau masih anak-anak, ayah urus. Itu ada pamrih namanya. Yakinlah, itu ada hukum sebab akibat. Anak akan serta-merta terpanggil hatinya. Kalau saya cerita kewajiban, terpanggil hatinya untuk mengurus orang tua. Karena keikhlasan, aura positif dari orang tuanya yang mengurus dirinya sedari kecil semata-mata karena Allah, aura itu terbentuk kepada anak. Apalagi kita mendampingi anak belajar. Belajar nak. Kualitas manusia ditentukan kepada ilmunya.
Bentuklah anak kita supaya dia berilmu pengetahuan. Dampingi proses belajarnya. Belajar nak, belajar nak. Tapi kalau kita racuni anak kita dari kecil dengan handphone, anak nangis dari kecil, supaya berhenti nangisnya kasih handphone, kasih game. Kita bentuk dia dengan game. Kita kasih dia video-video pada saat dia dari kecil. Kita bentuk dia dengan video. Islam sudah mengajarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bentuklah anak itu karena Allah. Seringlah dampingi dia belajar. Setelah itu tutuplah setelah dia belajar. Setelah dia belajar sekolahnya, tutuplah proses pendampingan itu dengan membaca Al-Quran bersama dia. Ajarkan anak Anda sedari dini membaca Al-Quran. Tapi lakukan proses pendampingi belajar secara umum dulu kalau dia sekolah. Kita juga belajar Bapak Ibu. Pada saat anak kita belajar, kita ikut dampingi. Walaupun kita ngantuk, dampingi anak belajar. Proses pendampingan yang dilakukan orang tua pada saat anaknya belajar di rumah, itu gaungnya, dampaknya luar biasa secara kejiwaan kepada anak. Apalagi setelah itu kita bersama anak bareng tadarusan menutup proses pendampingan belajar itu dengan membaca Al-Quran bareng. Aura positif yang ditanamkan kepada anak dari proses pendampingan dia belajar ditutup dengan membaca Al-Quran bareng setiap hari, rutinitas. Maka yakinlah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh, dan yakinlah dia akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dia akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa? Karena sedari kecilnya, sedari dini, dia sudah didampingi, dibentuk oleh orang tua menjadi anak yang cerdas. Itu dilakukan oleh orang tua karena Allah. Karena dia yakin ini amanah Allah. Dia dampinginya anaknya dalam proses pencerdasan. Kalau sekali saja dan seterusnya kita menyebut anak kita anak pemalas, berarti kita sudah mendoakan. Kata-kata kita sebagai orang tua itu doa bagi anak. Jangan sekali-kali kita menyebut anak bodoh. Anda sudah mendoakan anak Anda untuk bodoh. Jadi kalau untuk pintar, bukan hanya sekolah formal. Banyak orang wira swasta kepintarannya luar biasa. Tanpa sekolah cukup bisa baca, dia wira swasta berkembang, tapi orang tuanya hukum, dia sukses. Sehingga gelar menyusul, doktor honoris causa. Tanpa dia sarjana S1, kena sukses dia di bidangnya. Anak yang soleh pula, maka doktor honoris causa diberikan oleh universitas. Thomas Alva Edison tidak punya predikat pendidikan formal, tapi dia mendapat guru yang luar biasa, yaitu ibu kandung. Didampingi dia dengan terus memotivasi anaknya, sehingga anaknya akan melejit melebihi orang lain. Anaknya melakukan eksperimen untuk membuat suatu penemuan-penemuan baru, termasuk listrik. Yang terjadi gagal, dia motivasi anaknya. Nah, kalau gagal itu itu bagian dari kesuksesan tertunda. Jangan anak gagal, Anda bilang bodoh. Nilainya jelek, Anda bilang bodoh, maka bodoh selamanya dia. Doa Anda sudah menyebut dia bodoh. Jangan marah-marah kepada anak. Marah-marah kepada anak yang terekam. Ini macam data komputer itu. Di otak kita ini, hati kita itu macam data komputer. Apa yang diberikan data oleh orang tuanya, ya, itu masuk ke dalam data komputer pribadinya. Kalau bilang bodoh, maka dia bilang bodoh, bodoh, bodoh ke dalam dirinya. Bodoh dia. Kalau anak bolo nyebutlah, anak kau pintar nak, mari kita belajar nak, supaya kau lebih pintar. Aset yang tiada terkira harganya
dunia dan akhirat adalah anak Anda, anak kita semua. Jadi kalau di musola juga ada anak geliting sana geliting sini, jangan dimarah Pak, itu proses kaderisasi Islam. Biarkan dia bermain, bedakan sapnya. Jangan dimarahi anak, jangan ke masjid lagi, jangan ke musola lagi. Karena anak geliting Pak, nggak ada kaderisasi kita nanti. Jauh anak dari masjid, jauh anak dari musola. Karena datang dia di musola, dia main-main, ukuran kemampuan akalnya belum sehebat kita. Tapi dekatkan dirinya ke masjid. Jangan marah-marah kita jemaah sama anak. Nah, sebaiknya kamu sholat fokus ya. Ini bagus untuk perbaikan mentalmu. Dia anak makin berpikir Pak, bentuk dia dengan kata-kata yang baik, jangan marah-marah. Kemudian pada saat anak kita sudah dewasa, tolong jadikan anak itu partner kita. Kita sebagai orang tuanya, kita juga sebagai temannya, kita juga sebagai gurunya Pak. Dialog komunikasi kepada anak itu sangat baik kepada pembentukan kepribadian anak. Lakukan demokrasi di dalam rumah tangga kita. Selaku ayah, selaku suami, maka lakukan komunikasi yang baik kepada istri. Jangan marah-marah sama istri. Kalau Anda punya problem di kantor, jangan bawa pulang ke rumah. Cukup di kantor, keluar dari kantor, jangan bawa problem apapun yang di luar ke rumah. Sehingga apa? Sehingga kalau itu dibawa ke rumah, akan terjadi komunikasi yang mengganggu kepada istri, komunikasi yang mengganggu kepada anak. Kusut bagaimanapun, itu bahagia dari pekerjaan. Yakinlah dengan ketenangan hati, sekusut apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah ada jalan keluarnya. Mohon kepada Allah, semua urusan akan selesai dengan mudah kalau kita bermunajat, mohon bantuan sama Allah. Dekatkan diri sama Allah. Semua urusan sebahaya apapun Pak, Allah akan bantu kita. Tapi jangan lupa, rumahmu adalah surgamu Pak. Rumahmu adalah surga. Jadi surga nanti yang kita dapat itu setelah kematian Pak. Kamu akan masuk surga, kamu akan masuk surga. Jadilah orang takwa, kamu akan sudah disiapkan surga. Itu prosesnya setelah kematian. Mau ketemu sama Allah, caranya bagaimana? Anda meninggal dulu, baru proses kubur. Itulah proses untuk bertemu sama Allah. Surga juga proses meninggal dulu Pak. Nah, bagaimana dengan surga yang di dunia? Surga di dunia ada di rumah Anda. Surga di dunia ada komunikasi yang baik dengan orang tua Anda. Itu surga di dunia Pak. Kalau kita sudah membentuk anak dengan baik, yakinlah anak itu akan menjadi anak yang soleh, dan dia membuat orang tuanya bangga dan berbahagia di dunia dan akhirat. Dia akan terpanggil Pak, moralnya, imannya akan terpanggil untuk mengurus orang tuanya. Pasti hukum sebab akibat akan berlaku. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sadari bagaimana caranya kita jadikan rumah kita surga kita. Itu surga di waktu hidup Pak. Rumah kita surga kita. Komunikasi yang baiklah di rumah kita. Jangan jadikan rumah kita neraka kita Pak. Perkawinannya seperti neraka Pak. Dia sama istri berantem terus, cekcok terus, semua serba rahasia, tidak ada komunikasi yang terbaik. Begitu masuk dia ke rumah, seperti masuk dalam neraka. Itu siksaan Pak di dunia. Jadikan rumah Anda surga Anda.
bacalah Al-Quran. Kalau di rumah kita tidak terdengar suara orang membaca Al-Quran, itu rumah itu seperti kuburan, Pak. Kuburan nyata, selain kuburan yang ada di jasad itu, ada kuburan lain, Pak, yaitu rumah, di mana rumah itu tidak terdengar orang membaca Al-Quran. Rumah itu seperti kuburan, Pak. Sarang jin, Pak. Di rumah itu tidak ada orang membaca Al-Quran. Anaknya juga jauh dari Al-Quran. Tidak mungkin anak itu menjadi anak yang soleh kalau dia jauh dari Al-Quran. Aura positif dari kita membaca Al-Quran itu luar biasa. Aura positifnya luar biasa, Pak. Lahir batin, Pak. Untuk diri kita akan terbentuk, Pak. Akan terbentuk aura positif yang mengitari diri kita, dan itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Aura positif orang membaca Al-Quran di rumah. Rumah itu penuh dengan aura positif. Yakinlah, orang yang dekat kepada Al-Quran membuat dia pintar, membuat dia cerdas, membuat dia menjadi anak yang soleh, dan menjadi orang tua yang menikmati surga berumah tangga. Demikianlah kawan-kawan, guys, sekedar sharing-sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga lain waktu kita bertemu kembali atas izin dan ridho ilahi Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.